Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Sonaputra dengan NIM akhir 272. Itu tugas dari mata kuliah Hukum Tata Negara. Nah, baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah negara dalam perspektif hukum tata negara. Langsung saja, yang pertama itu ada abstrak. Nah, wilayah negara merupakan unsur penting yang mendasari eksistensi suatu negara. Tanpa wilayah yang sah dan diakui, kedaulatan negara tidak dapat ditegakkan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, penegasan wilayah menjadi isu strategis dan sangat kompleks. Di artikel ini membahas definisi, jenis, dan pengaturan wilayah negara dari sisi hukum tata negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil kajian menunjukkan pentingnya pengetahuan hukum dan kerjasama internasional dalam menjaga integritas wilayah negara. Dan selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Wilayah negara merupakan elemen esensial dalam konsep kenegaraan. Tanpa wilayah yang jelas, negara tidak dapat menjalankan kedaulatannya. Dalam hukum tata negara Indonesia, wilayah mencakup yaitu darat, laut, udara, serta wilayah tambahan lainnya yang diatur oleh hukum internasional. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan terkait sengketa batas wilayah dan pelanggaran wilayah oleh pihak asing. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengaturan dan perlindungan wilayah negara dalam sistem hukum Indonesia. Baik, beralih ke selanjutnya yaitu ada pembahasan. Yaitu yang pertama, pengertian wilayah negara. Wilayah negara adalah ruang tempat suatu negara menjalankan kekuasaan dan kedaulatannya, baik di darat, laut, maupun udara. Dalam pasal ini disebutkan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara. Selanjutnya ada jenis wilayah negara. Di sini jenis wilayah negara yaitu ada 3. Yang pertama wilayah daratan, yang kedua wilayah laut, dan yang keempat yaitu wilayah udara. Yang pertama yaitu wilayah daratan. Wilayah daratan adalah bagian permukaan bumi yang berbentuk tanah dan menjadi bagian dari suatu negara. Di wilayah ini meliputi benua atau pulau tempat negara tersebut berada. Perbatasan darat ini dengan negara lain yang ditentukan melalui kesepakatan dan traktat internasional, yaitu termasuk juga seperti gunung, sungai, danau, serta pembatasan buatan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ya ada wilayah laut. Wilayah laut adalah bagian dari laut yang menjadi kekuasaan di dalam suatu negara itu. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS 1982, wilayah laut dibagi menjadi beberapa zona. Yang pertama laut teritorial, yang kedua zona tambahan, yang kedua zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial hingga 12 mil laut dari garis pantai negara memiliki kedaulatan penuh seperti di daratan. Zona tambahan hingga 24 mil laut, zona ekonomi eksklusif yaitu 200 mil laut. Yang ketiga yaitu ada wilayah udara. Wilayah udara tersebut adalah ruang di atas wilayah daratan dan laut suatu negara yang berada di bawah kedaulatan negara tersebut. Berdasarkan hukum internasional, kedaulatan suatu negara meliputi wilayah udara di atas daratan dan laut teritorialnya. Ruang udara ini digunakan untuk penerbangan sipil dan militer dan dilindungi dari pelanggaran oleh negara lain. Wilayah udara tidak termasuk ruang angkasa luar, yang merupakan wilayah internasional dan tidak dimiliki oleh negara manapun. Baik, selanjutnya yaitu ada tantangan pengelolaan dari wilayah negara, yaitu di sini ada 4. Yang pertama sengketa perbatasan, yang kedua pelanggaran wilayah laut dan udara, yang ketiga ada ketegangan geopolitik kawasan, dan yang terakhir di sini ada minimnya pengawasan di daerah perbatasan. Nah, tantangan yang pertama yang tadi saya jelaskan yaitu sengketa perbatasan. Yang dimaksud di sini kenapa saya kasih tantangan sengketa perbatasan, yaitu konflik atau perselisihan antara 2 atau lebih negara mengenai keabsahan atau penetapan batas wilayah baik dari darat, laut maupun udara. Yaitu dampaknya dapat menimbulkan ketegangan diplomatik, bahkan konflik bersenjata jika tidak diselesaikan melalui jalur yang damai. Yang kedua yaitu ada pelanggaran wilayah laut dan udara. Pelanggaran wilayah laut dan udara terjadi ketika kapal asing atau pesawat negara lain masuk ke dalam wilayah yurisdiksi suatu negara tanpa izin yang resmi. Seperti contohnya
masuknya kapal nelayan atau kapal perang asing nih ke wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa izin. Dampaknya yaitu bisa mengancam kedaulatan negara, menciptakan kerugian ekonomi. Misalnya bisa seperti yang sudah beredar-beredar seperti pencurian ikan, serta menimbulkan risiko keamanan. Yang ketiga ada ketegangan geopolitik. Nah, ketegangan geopolitik suatu kawasan ini adalah situasi konflik atau persaingan antara negara-negara di suatu kawasan yang disebabkan oleh faktor lokasi yang strategis, sumber daya alam, dan pengaruh kekuasaan. Nah, contohnya yaitu persaingan antara beberapa negara di kawasan Laut Cina Selatan, termasuk klaim sepihak yang tumpang tindih dengan wilayah Indonesia. Dampaknya yaitu bisa menimbulkan ketidakstabilan regional dan meningkatkan risiko konflik militer. Yang keempat, minimnya pengawasan di daerah perbatasan. Nah, kenapa bisa demikian? Karena minimnya pengawasan di daerah perbatasan berarti lemahnya kehadiran aparat dan infrastruktur negara dalam menjaga dan memantau wilayah perbatasan. Contohnya pengurangan dalam di pos keamanan, jalan, dan teknologi pemantau di perbatasan seperti yaitu di Papua atau di Kalimantan. Nah, dampaknya yaitu bisa membuka celah terjadinya penyelundupan, imigrasi ilegal, pencurian sumber daya alam yang tidak kita inginkan, dan juga bisa melemahnya rasa kebanggaan warga di perbatasan. Di sini ada juga batas-batas wilayah NKRI. Di sebelah utara, Indonesia itu berbatasan dengan negara Filipina, Malaysia, dan Singapura. Di barat yaitu Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan India. Di timur berbatasan dengan Papua Nugini, dan juga di selatan berbatasan dengan Australia dan Laut Arafuru. Baik, kesimpulannya yaitu wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia mencakup daratan, laut, dan udara sebagai satu kesatuan utuh dengan luas yang signifikan dan posisi strategis. NKRI ini dilalui oleh garis khatulistiwa. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI demi persatuan bangsa. Oleh karena itu, penting untuk kita terus memperkuat pengaturan hukum, penegakan kedaulatan, dan kerjasama internasional dalam menjaga integritas suatu wilayah negara. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di pemaparan PPT. Di sini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.